Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, al-qail huwal awwal wal akhir والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، إخواني في الدين أعزني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, tentu senantiasa kita saling mengingatkan untuk terus meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih terus dan senantiasa melimpahkan, mencurahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita hingga detik ini. Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmat atau bahkan berbagai macam nikmat yang begitu banyak, yang kemudian tidak sanggup untuk kita menghitung nikmat tersebut, sebagaimana dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan selain kita tidak sanggup untuk menghitung nikmat tersebut, apatah lagi untuk membalas nikmat-nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan imbalan, balasan dari kita, melainkan Allah hanya memerintahkan untuk kita menjadi hamba yang bersyukur, untuk senantiasa menyadari akan nikmat-nikmat tersebut dan tidak menjadi orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai, yang kemudian diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi lupa kepada sang pemberi nikmat tersebut. Dan inilah orang-orang yang akan celaka kelak di akhirat. Orang-orang yang telah diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia selama di dunia dia menikmati fasilitas tersebut tanpa menyadari akan pentingnya untuk bersyukur kepada sang pemberi, yaitu Allah Azza wa Jal. Sekian tahun, puluhan tahun, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu banyak kepadanya, tak sekalipun dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kepadanya. Itulah orang-orang kafir yang sepanjang hidupnya tidak pernah bersyukur kepada Allah dengan begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, waliyadzubillah. Dan alhamdulillah, yang patut untuk kita syukuri adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak nikmat dan kita diberikan hidayah, diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang menyadari akan pentingnya mensyukuri nikmat-nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala bentuk amal soleh yang kita lakukan adalah bagian dari bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keberadaan kita pada malam hari ini adalah bagian dari bentuk kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, termasuk nikmat kesempatan yang Allah masih terus berikan kepada kita untuk kita manfaatkan waktu-waktu tersebut pada hal-hal yang mendatangkan kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat, insyaallah taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ikhwani biddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Baik, kita akan melanjutkan untuk membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab At-Targhib As-Sahih, At-Targhib wa At-Tarhib, Imam Al-Munziri rahimahullahu taala, yang telah diteliti oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan kita di penghujung, tersisa beberapa hadis yang beliau cantumkan yang berkaitan dengan targhib, motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk senantiasa bersikap atau menghadirkan di dalam hatinya, menghiasi setiap amalannya dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan perkara yang sangat penting, sehingga begitu banyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang perkara tersebut. Bahkan sekiranya hanya satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang satu urusan dalam agama ini, maka itu sudah cukup menjadi tanda bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang sangat penting untuk diberikan perhatian terhadapnya. Maka keikhlasan tentunya adalah perkara yang sangat penting, dan dia merupakan syarat dan diterimanya semua amal-amalan soleh. Maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian, memberikan targhib yang begitu banyak. Beliau sallallahu alaihi wasallam bernasihat kepada para sahabatnya yang merupakan nasihat untuk umatnya, tentang pentingnya senantiasa untuk menghadirkan keikhlasan dalam setiap amalan-amalan kita. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, adalah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, fima yarwi an rabbih, yang merupakan hadis qudsi, inna Allah katabal hasanat was sayyiat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Allah telah menetapkan bahwasanya ini adalah perkara kebaikan dan itu adalah perkara keburukan. Tsumma bayyana dzalika fi kitabih, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara tersebut di dalam kitabnya. Makanya Al-Qur'an di antara namanya adalah Al-Furqan, pembeda antara bainal haqqi wal batil. Al-Quran itu datang untuk menjadi pemisah, menerangkan mana kebaikan dan mana keburukan, mana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang dibencinya. Dan semua kebaikan-kebaikan telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, begitupun Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Sehingga dalam hadis Nabi SAW, beliau menyebutkan innal halala bayyinun, sungguhnya perkara-perkara yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, begitupun perkara-perkara yang haram, yang buruk juga telah Allah dan Rasulnya terangkan sejelas-jelasnya. Meskipun masih ada perkara yang sedikit, itu perkara yang masih samar-samar bagi sebagian manusia, namun bagi orang-orang yang berilmu, semuanya adalah perkara yang jelas. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an tentang mana yang baik, mana yang buruk. Baik dalam bentuk hubungan seorang hamba kepada Rabbnya ataupun hubungan kepada sesama manusia. Semuanya telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya dan Rasulnya melalui sunnahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, faman hamma bihasanatin, maka siapa saja yang meniatkan, menginginkan, berazam untuk melakukan satu kebaikan dari seluruh kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an begitu banyak. Kebaikan apa saja?
yang ada dalam Al-Quran disebutkan sebagai kebaikan, sebagai sesuatu yang dicintai oleh Allah, atau kebaikan apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang berniat, yang di dalam hatinya muncul kesungguhan, keinginan, tekad, niat yang jujur untuk melakukan satu dari kebaikan tersebut, salah satu dari kebaikan tersebut, falam ya'malha, akan tetapi dia belum bisa mewujudkan, belum mengerjakannya, baru meniatkan dengan sungguh-sungguh, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Ya, jadi sekian banyak ya, kebaikan begitu banyak dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Mana saja dari kebaikan itu yang kita niatkan, yang kita inginkan untuk kerjakan dengan niat yang tulus, ya, niat yang jujur, ya, betul-betul ingin mengerjakannya, maka di saat kita berniat, Allah sudah mencatatnya, Allah sudah memerintahkan malaikatnya untuk mencatatnya sebagai satu, ya, kebaikan yang sempurna, satu pahala yang sempurna. Fa in hamma biha fa'amilaha. Jadi hamma itu, ya, bukan sekadar, ya, mengucapkan atau sekadar niat yang sekadar ala kadarnya, tetapi betul-betul menginginkan, ya, sungguh-sungguh untuk melakukan, ingin melakukan hal tersebut. Fa'amilaha, lalu dia kerjakan, ya, betul-betul amalan tersebut. Tidak ada yang menghalanginya dan dia bisa mengerjakannya. Dan dia buktikan, ya, bahwasanya dia betul-betul mengerjakan amalan tersebut. Kataballahu indahu 10 hasanat. Maka Allah Subhanahu wa taala, ia mencatatnya untuknya 10 kebaikan. Dan ini sudah jadi kaidah, setiap satu kebaikan yang dikerjakan itu Allah Subhanahu wa taala langsung melipat gandakan pahala tersebut 10 kali lipat. Ya, sebagaimana, ya, dalam hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran, ya, la aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi SAW, tidaklah aku katakan bahwasanya membaca alif lam mim itu adalah satu huruf, walakin alifun harfun, alif satu huruf, mim satu huruf, dan setiap satu huruf tersebut dilipat gandakan 10 kali lipat, ila 700 dhi'fin, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Ya, dari satu kebaikan yang kita kerjakan bisa sampai dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat, tergantung bagaimana kualitas, ya, seseorang dalam mengerjakan kebaikan tersebut. Dari sisi niatnya, keikhlasannya tentu berpengaruh. Dari sisi kekhusyuannya, penghayatannya, ya, dalam mengerjakan amalan tersebut, tentu semua itu berpengaruh, ya. Dan dari sisi manfaat dari amalan yang dia kerjakan, mungkin memberikan manfaat yang besar kepada orang yang dibantunya, jika itu adalah kebaikan yang sifatnya, ya, ibadah sosial kepada sesama manusia, maka tentu semua itu berpengaruh pada kelipatan dari amalan yang kita kerjakan, ila adhafin katsirah, nih, atau juga berpengaruh tentang waktu dari amalan yang kita kerjakan, atau berpengaruh pada tempat dari amalan yang kita kerjakan, sehingga satu amalan bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Iya, sebagaimana juga sedekah, iya, lebih tegas, iya, disebutkan, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang bersedekah seperti orang yang menanam satu biji yang kemudian ia tumbuh, ia menjadi 7 tangkai, yang setiap tangkai membuahkan 100 buah, 100 biji. Dari satu biji kemudian melahirkan 700 kebaikan. Dari satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 kebaikan. Bahkan ila adhafin katsirah, bahkan bisa lebih dari 700 kali lipat. Bahkan pada kelipatan yang begitu banyak, yang tidak lagi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa banyak kelipatan dari pahala tersebut.
Wa man hamma, dan selanjutnya sebaliknya, wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Sebaliknya, siapa yang menginginkan untuk melakukan keburukan, apa saja yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, ya, yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW tadi, bahwasanya semua keburukan Allah telah jelaskan dalam Al-Quran dan hadisnya. Keburukan apa saja yang diniatkan oleh seorang hamba untuk ingin dia lakukan, falam ya'malha, akan tetapi dia tidak jadi mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanah kamilah, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat untuknya satu kebaikan yang sempurna. Kalau ada yang sempat, tapi ini juga bukan menunjukkan bahwasanya dianjurkan untuk meniatkan keburukan, ya, demi mendapatkan satu kebaikan, ya, tidak. Ya, tetapi itu niat yang kadang muncul dari dorongan hawa nafsu manusia, ya, jadi bukan anjuran. Tetapi ya begitulah nafsu manusia. Manusia bagaimanapun, ya, kesolehannya akan muncul itu, akan ada niat hamma untuk melakukan satu bentuk keburukan. Akan tetapi dia kemudian mampu untuk membendung, iya, mampu untuk melawan, iya, meredam niat tersebut. Akhirnya dia tidak jadi mengerjakan keburukan tersebut, maka dicatat baginya satu pahala yang sempurna. Ia sempat berniat keburukan kemudian tidak jadi, maka dicatat baginya pahala. Wa in huwa hamma biha fa'amilaha, dan ketika dia meniatkan, berniat untuk melakukan satu keburukan, lalu dia kemudian mengerjakan keburukan tersebut, terjadi betul keburukan tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah Subhanahu wa taala dia mencatatkan untuknya satu keburukan yang sempurna. Jadi ini diantara hadis yang, ya, selain, ya, menunjukkan bagaimana pentingnya untuk kita berniat, ya, senantiasa menghadirkan niat-niat kebaikan, melatih hati kita untuk senantiasa punya keinginan, ya, selalu ingin melakukan kebajikan, karena dengan niat yang tulus kita belum mengerjakan kebaikan tersebut, kita telah mendapatkan pahalanya, iya, satu pahala yang sempurna. Apalagi ketika kita bisa mewujudkan dan mengerjakan hal tersebut. Tetapi ini niat yang betul-betul tulus, iya, bukan sekedar niat yang sebenarnya dia mampu mengerjakannya, tetapi dia urungkan niatnya, iya, karena pertimbangan-pertimbangan dunia atau pertimbangan-pertimbangan yang tidak syar'i. Maka, iya, ini adalah orang yang tidak tulus pada niatnya. Iya, kalau orang yang betul-betul tulus pada niatnya, maka dia akan mengerjakan kebaikan tersebut, kecuali jika memang ada hambatan atau halangan yang syar'i yang menghalangi dia untuk tidak mewujudkan apa yang dia niatkan. Kemudian hal penting juga dari hadis ini adalah, ini sangat menunjukkan bagaimana besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Iya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, rahmatnya yang begitu luas kepada hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang begitu banyak, berlipat ganda dengan satu amalan kebaikan yang kita kerjakan. Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Dan sebaliknya, ya, keburukan yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala hanya membalasnya dengan, ya, satu keburukan dengan satu catatan keburukan. Ya, tidak melipat gandakan dari keburukan tersebut. Ya, tidak melipat gandakan catatan, ya, keburukan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Maka ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya, agar hamba tersebut banyak untuk melakukan kebajikan, ya, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan keburukan.
Kemudian hadis setelahnya, kurang lebih juga semakna itu, hanya dengan beberapa tambahan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ma'an ibn Yazid radhiyallahu anhu maqal, dari sahabat yang mulia Ma'an ibn Yazid radhiyallahu anhuma qal, kana abi Yazid, beliau mengisahkan satu kejadian yang adalah bapaknya, belum mengisahkan apa yang terjadi atau yang dilakukan oleh bapaknya Yazid, adalah ayahku Yazid radhiyallahu anhu akhraja dananir yatasaddaqu biha. Dia mengeluarkan beberapa dinar untuk dia sedekahkan. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Lalu ayahnya tersebut, yaitu Yazid, menyimpan uang tersebut atau beberapa dinar tersebut di masjid. Dia taruh saja, tetapi di dalam hatinya ada niat untuk memberikan kepada salah seorang yang ada di masjid, sedang berzikir atau sedang beribadah di masjid tersebut. Tetapi dia menyimpannya saja tanpa memberitahukan kepada si fulan atau orang tersebut yang sedang berzikir beribadah di masjid. Fawada'aha 'inda rajulin, dia hanya menyimpannya agak dekat dari lelaki tersebut di masjid. Faji'tu fa akhadtuha. Lalu kemudian Ma'an, putranya Yazid ini datang ke masjid dan mengambil kantong yang berisi beberapa dinar tersebut. Fa'ataituhu biha. Lalu sang anak tersebut, Ma'an, kemudian membawanya dan memperlihatkan kepada ayahnya Yazid. Dia yang mengambilnya. Sedekah ayahnya diambil oleh anaknya. Mungkin dia ada kebutuhan dan dia melihat ayahnya membawa dinar untuk niat untuk disedekahkan, maka dia mengikutinya ke masjid dan mengambil kantong yang berisi beberapa dinar tersebut. Faqal, maka ayahnya Yazid mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah, bukan untukmu saya niatkan uang tersebut, bukan engkau yang saya inginkan untuk saya berikan sedekah tersebut. Fakhasamtuhu ila Rasulillah SAW, maka Ma'an kemudian mengangkat perkara tersebut kepada Nabi SAW, mengadukan kejadian tersebut atau perkara tersebut kepada Nabi SAW. Faqal, maka Nabi SAW memberikan keputusan, memberikan solusi dengan sabdanya, hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, laka ma nawaita ya Yazid. Rasulullah kemudian menengahi dan Rasulullah bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, wahai Yazid, jadi sang ayah tersebut, bagimu engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan. Bagimu apa yang engkau niatkan. Walaka ma akhadta ya Ma'an, dan juga bagianmu, jatamu, untukmu apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Artinya yang bersedekah sang ayah mendapatkan pahalanya, berdasarkan dengan apa yang dia niatkan, dia telah mendapatkan pahalanya. Dan juga sang anak tidak salah, karena memang ayahnya meniatkan untuk sedekah dan mau memberikan kepada seseorang, tetapi dia tidak berikan secara langsung, dia belum mengambilnya. Sekiranya sudah diberikan dan diambil, maka tentu sesuatu yang tidak boleh untuk diambil oleh anaknya. Akan tetapi karena dia hanya meletakkan di masjid, sehingga anaknya memandang ini sedekah yang umum. Ayahnya mau bersedekah kepada siapa saja yang beruntung pertama mendapatkan kantong yang berisi dinar tersebut, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan. Maka apa yang diniatkan, kata Nabi SAW, wahai
Yazid, apa yang engkau niatkan telah engkau dapatkan, dan juga wahai sang anak Ma'an, engkau juga telah berhak untuk mendapatkan apa yang engkau dapatkan dalam bentuk sedekah berapa dinar tersebut. Ini menunjukkan niat seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian hadis berikutnya, hadis dari sahabat yang mulia, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun la tasaddaqanna bi sadaqah. Seseorang berniat dan mengatakan, sungguh aku akan bersedekah. Saya akan bersedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sarik. Lalu dia kemudian keluar membawa sedekahnya. Ternyata tanpa dia ketahui, ternyata dia bersedekah kepada seorang pencuri. Tanpa dia ketahui, seorang tersebut adalah ternyata orang yang dikenal adalah pencuri, dan dia memberikan sedekah tersebut kepada pencuri tersebut. Fa asbahu yatahaddatsun. Ternyata dia bersedekah di malam hari, yang di zaman itu tentunya di tempat-tempat umum tidak ada penerangan, atau di jalan gelap. Maka dia sekadar menyerahkan saja dengan niatnya sedekah tersebut. Ternyata yang menerimanya adalah seorang pencuri. Fa asbahu yatahaddatsun. Ternyata hal tersebut diketahui oleh manusia atau beberapa orang, dan yang mengetahuinya ini saling bercerita dan mengatakan, tusuddiqal laila ala sarik. Tadi malam seseorang bersedekah kepada seorang pencuri. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda atau berdoa, Allahumma lakal hamdu ala sarik. Allah, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Allah, bagimu segala puji atas apa yang didapatkan oleh seorang pencuri tersebut. Kemudian orang tersebut berniat lagi dan mengatakan, la atasaddaqanna bi sadaqah. Sungguh aku akan bersedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi, lalu dia kemudian keluar membawa sedekahnya, menyiapkan apa yang dia ingin sedekahkan, lalu keluar. Fa wada'aha fi yadi zaniyah. Ternyata dia keluar juga di malam hari untuk memberikan atau menunaikan nazarnya untuk bersedekah tersebut, dan ternyata dia bersedekah kepada seorang wanita pezina. Fa asbahu yatahaddatsun, dan kemudian ada yang melihatnya dan menceritakan hal tersebut pada Nabi SAW, dan mengatakan, tusuddiqal laila ala zaniyah. Pada malam hari tadi, pada tadi malam, ada seseorang yang bersedekah kepada seorang pezina, seorang wanita pezina. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Ya Allah, segala puji bagimu atas apa yang didapatkan oleh seorang pezina tersebut. Kemudian, la tasaddaqanna bi sadaqah. Lalu dia berkata lagi, sungguh aku akan bersedekah. Fa kharaja bi sadaqati. Ketika datang malam, dia keluar lagi membawa sedekahnya yang dia ingin sedekahkan. Fa wada'aha fi yadi ghaniyyin. Ternyata pada kali yang ketiga tersebut, karena tidak mengetahui, dia ternyata menaruh dan memberikan sedekah tersebut kepada seorang yang kaya raya, seorang lelaki yang kaya. Fa asbahu yatahaddatsun. Akhirnya ada juga yang melihatnya dan akhirnya bercerita lagi, berbicara, mengatakan, mengadukan kepada Nabi, tusaddiqal laila ta'ala ghaniyyin. Pada malam tadi
ada seseorang yang bersedekah tetapi sedekahnya diberikan kepada orang yang kaya raya. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa zaniyatin wa ghaniyin. Ya Allah, segala puji bagimu atas apa yang didapatkan oleh sang pencuri tersebut dan sang wanita pezina tersebut dan sang lelaki yang kaya raya tersebut. Fa'utiya faqila lahu, maka lelaki tersebut yang tadi bersedekah didatangkan dan dipanggil oleh Nabi SAW dan dikatakan kepadanya, amma sadaqatuka ala sariq. Karena Rasulullah ketika mendengarkan lelaki tersebut bersedekah kepada pencuri, Rasulullah tidak menyalahkan dan justru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kepada pezina, Rasulullah bersyukur, dan kepada orang kaya yang kemudian diberikan sedekah juga Rasulullah bersyukur. Ternyata di baliknya ada hikmah yang Rasulullah SAW ingin sampaikan. Maka dia memanggil lelaki tersebut dan mengatakan kepadanya, amma sadaqatuka ala sarik, adapun sedekahmu kepada pencuri tersebut, fala'allahu yasta'iffa an sariqatihi. Maka mudah-mudahan dengan engkau memberikan sedekah kepadanya, dia bisa menjaga diri dan menahan diri dari mencuri. Kenapa? Karena orang mencuri karena kebutuhan, kebanyakannya. Meskipun ada juga yang karena hobi, sudah terbiasa. Tetapi pada umumnya kadang terjadi pencurian karena adanya kebutuhan yang mendesak. Maka sedekahmu kepadanya bukan sedekah yang sia-sia. Sedekah yang bisa bermanfaat, boleh jadi menjadi sebab dia menahan diri dari mencuri. Atau paling tidak pada malam hari itu dia tidak lagi pergi mencuri. Disebabkan karena sudah ada yang bisa dia pakai untuk memenuhi kebutuhannya di hari esok atau beberapa hari kemudian. Wa amma zaniyah, adapun sedekahmu kepada sang pezina tersebut, fala'allaha an yasta'iffa an zinaha, mudah-mudahan dengan engkau bersedekah kepadanya itu menjadi sebab dia menjaga diri, menjaga kehormatannya dari zina. Karena juga kebanyakan wanita-wanita yang sampai kemudian nekat untuk memilih jalan yang hina tersebut hanya demi untuk mendapatkan memenuhi kebutuhannya. Maka semoga dengan sedekah yang engkau berikan tersebut, kemudian dia bisa menjaga diri dari zina, dan paling tidak minimal pada malam itu dia tidak lagi keluar untuk hal yang tercelah tersebut karena engkau telah memenuhi kebutuhannya. Wa ammal ghani, dan adapun sedekahmu kepada orang yang kaya tersebut, fala'allahu an ya'tabiru, maka mudah-mudahan dengan sedekahmu kepadanya itu menjadi cambukan dan pelajaran untuknya. Karena mungkin dia adalah seorang kaya yang kikir, sampai-sampai diberikan sedekah pun dia terima saja meskipun dia tidak begitu butuh. Mudah-mudahan dengan sedekahmu tersebut dia mengambil pelajaran, menjadi cambukan untuknya, fayunfiqu mimma a'tahu Allah, sehingga dia kemudian menjadi orang juga yang mau bersedekah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepadanya. Tentu ini pelajaran. Dari satu sisi bahwasanya niat apa yang kita niatkan dari sedekah tersebut tentu akan didapatkan pahalanya oleh orang yang telah meniatkannya. Apalagi dia bersedekah tanpa mengetahui siapa yang dia berikan, dan dia membangun niatnya di atas prasangkaan yang baik bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berhak untuk diberikan sedekah. Pelajaran juga bahwasanya tidak mengapa kita bersedekah kepada orang-orang yang kita anggap bukan orang soleh.
akan tetapi dengan niat sebagai wasilah dakwah kepadanya. Kita niatkan sebagai wasilah dakwah agar bisa menjadi sebab untuk dia bisa berhenti dari keburukannya. Dan ini juga tips tentu dari Nabi SAW. Kalau ya kita ingin mendakwai, ya mengajak seseorang untuk berhenti dari keburukannya, maka jika dia adalah keburukan yang berkaitan dengan hartanya atau kekurangan hartanya, maka penuhi. Jika kita adalah orang yang punya kemampuan, dakwai dia lewat kebutuhannya. Iya, dakwai seseorang lewat apa yang dia butuhkan. Kadang ya dengan sedikit sedekah itu lebih tersentuh daripada kalimat kita yang panjang. Ceramah kita yang panjang tidak bisa menyentuh hatinya, tetapi dengan hadiah yang ringan kepadanya itu menjadi sebab hatinya kemudian tersentuh dan ia mendapat hidayah. Ya, maka dakwai seseorang sesuai dengan kebutuhannya. Dan juga tips untuk diantara tips untuk menjadikan seseorang atau orang yang kaya akan tetapi kikir, tidak pernah mau bersedekah, tidak mau memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, diantara tipsnya sesekali atau bahkan sering-sering berikan dia hadiah agar dia merasa atau mungkin sedikit tersinggung atau menjadi cambukan untuknya untuk juga mau bersedekah. Kemudian hadis yang terakhir sudah bunyi di atas, belum ya? Kita sebutkan karena ini juga hadis terakhir yang berbicara tentang motivasi untuk berniat, dengan niat yang baik. Hadis yang hasan sahih, artinya riwayat yang patut untuk atau perlu dan dijadikan sebagai pegangan dalam beramal, dalam motivasi dalam beramal. Hadis dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ata firasyahu, siapa yang hendak mendatangi tempat tidurnya, siapa yang hendak tidur di malam hari, beristirahat di malam hari, hendak tidur wa huwa yanwi, lalu dia berniat an yakuma yusalli minal lail, lalu dia kemudian sejenak berniat dengan niat yang tulus untuk kemudian ingin bangun dari sebagian malamnya atau bangun di sepertiga malamnya, sepertiga malam terakhir. An yakuma yusalli minal lail, dia berniat untuk bangun salat lail di malam tersebut. Faghalabathu ainuhu, akan tetapi dia dikalahkan oleh matanya, dikalahkan oleh kantuknya, hatta asbaha, sampai dia tertidur dan nanti tersadar ketika subuh, ketika waktu subuh telah masuk. Kutiba lahu manawa, maka dicatatkan kepadanya pahala dari apa yang dia niatkan. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya pahala dari apa yang dia niatkan. Maka ini tentu hal yang sangat penting, hal yang sederhana, simple, ringan, namun sering dilalaikan atau bahkan sedikit dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Sebelum tidur berniat sejenak, dengan niat yang sungguh-sungguh disertai dengan ikhtiar yang mendukung untuk kita bisa bangun subuh. Tentu bangun qiyamul lail, tidur yang cepat, dibantu dengan alarm, menyampaikan kepada keluarga untuk dibangunkan, membaca adab-adab zikir-zikir sebelum tidur, dan hal-hal yang bisa mendukung untuk kita cepat bangun. Sambil berniat, kita berniat sungguh-sungguh, ya Allah, saya ingin bangun sepertiga malam terakhir untuk qiyamul lail. Kalau perlu disebutkan jumlah yang kita niatkan, disebutkan jumlah rakaat yang ingin kita kerjakan, agar jelas, tambah jelas
pahala yang Allah Subhanahu wa taala catatkan untuk kita. Ya, man nawa raka'atain, siapa yang meniatkan 2 rakaat maka dicatat baginya 2 rakaat. Yang meniatkan 11 rakaat, ya akan dicatatkan baginya 11 rakaat. Selama dia betul-betul berniat untuk ingin bangun melaksanakan qiyamul lail tersebut. Kutiba lahu manawa, maka dicatat baginya pahala sesuai apa yang dia niatkan. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih, dan tidurnya itu adalah pemberian sedekah dari Rabbnya, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis menutup ya, yang menunjukkan ya bagaimana pentingnya untuk kita senantiasa menghadirkan ya niat yang baik, ya niat-niat yang tulus, karena sekedar kita telah berniat dengan sungguh-sungguh, Allah sudah mencatatkan kebaikan dari apa yang kita niatkan tersebut. Dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki yang sebaliknya. Itu beberapa pertemuan kita sudah menyebutkan at-targhib, iya, motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melahirkan niat-niat yang ikhlas di dalam hati kita, dan nanti pada selanjutnya kemudian sisi yang lainnya yaitu at-tarhib, ya ancaman-ancaman dari Nabi SAW untuk menghindari niat-niat yang buruk, ya agar senantiasa hati kita menjadi hati yang terjaga, dan semoga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dalam kondisi hati yang bersih, hati yang selamat. Segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal-hal yang keliru itu dari keterbatasan kami secara pribadi, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.